PM Malaysia kutuk Israel dan sebut Barat munafik depan Kanselir Jerman. Our relations with Hamas is the political wing of Hamas. And I mean, no apologies about it. What I reject strongly is this narrative, this obsession, as if the entire problem begins and ends with the 7th of October. It did not begin with the 7th of October. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengutuk keras Israel yang masih melancarkan agresi brutalnya ke jalur Gaza Palestina sejak 7 Oktober lalu. Pernyataan itu diutarakan Anwar dalam pernyataan pers bersama Kanselir Jerman Olaf Scholz. Dalam pernyataannya, Anwar juga mengecam Hamas dan menyebut negara Barat munafik. Kemana kita telah membuang kemanusiaan kita? Mengapa ada kemunafikan ini? Ucap Anwar usai pertemuan mereka. Dikutip Middle East Monitor, Anwar menyebut bahwa kekerasan, penjajahan, dan upaya pembersihan etnis hingga memicu konflik berdarah di Gaza tidak serta-merta terjadi sejak 7 Oktober lalu, ketika Israel dan Hamas berperang. Menurutnya, peperangan 7 Oktober lalu justru buah hasil dari ketidakadilan dan kekerasan yang selama ini terjadi di Palestina. Anwar menuturkan kebijakan Israel selama puluhan tahun terhadap warga Palestina dan kekejamannya adalah akar penyebab konflik yang sedang berlangsung. Yang saya tolak keras adalah narasi ini, obsesi ini, seolah-olah seluruh masalah dimulai dan diakhiri pada tanggal 7 Oktober. Itu tidak dimulai pada tanggal 7 Oktober, dan tidak berakhir pada tanggal 7 Oktober. Hal ini dimulai 4 dekade sebelumnya, dan terus berlanjut setiap hari, tegas Anwar. Kami menentang kolonialisme, atau apartheid, atau pembersihan etnis, atau perampasan negara manapun, baik di Ukraina atau di Gaza. Kita tidak bisa menghapus 40 tahun kekejaman dan perampasan yang telah menimbulkan reaksi dan kemarahan masyarakat, paparnya menambahkan. Anwar mengakui dia dan Scholz memiliki perbedaan pendapat saat membahas konflik Palestina-Israel. Namun, keduanya sepakat bahwa perlu gencatan senjata segera di Gaza dan memberikan lebih banyak bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina. Saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Kanselir Scholz mengenai solusi final dua negara untuk memastikan adanya perdamaian bagi kedua negara, dan untuk menyusun sebuah konsep untuk memastikan adanya pembangunan ekonomi dan kemajuan bagi masyarakat, kata Anwar seperti dikutip kantor berita Turki, Anadolu Agency. Mantap, Malaysia turun gunung hajar Israel setelah Al-Aqsa diserang atas komando petinggi Zionis. Malaysia dikenal sebagai negara yang sangat pro-Palestina, bahkan negara jiran ini pernah berhasil menangkap antek-antek Zionis yang berkeliaran di Malaysia dan menargetkan warga Palestina. Tidak hanya itu, Malaysia dikabarkan juga pernah mengirimkan tentaranya untuk berperang melawan Israel dan menjaga kedamaian Palestina. Yang terbaru, kini Malaysia turun gunung menghajar para tentara Israel yang berada di sekitar Masjid Al-Aqsa. Para pasukan jiran berjanji akan menghancurkan tentara yang berani merusak Masjid Al-Aqsa.
Sementara itu sebelumnya, pada hari Kamis dan Jumat, Menteri Keamanan Dalam Negeri rezim pendudukan Israel Itamar Ben-Gvir menyerbu Masjid Al-Aqsa dari pintu masuk Bab Al-Maghraba di bawah perlindungan ketat pasukan keamanan Israel. Langkah ini dilakukan rezim Zionis berusaha untuk membagi Masjid Al-Aqsa dengan cara apapun yang memungkinkan menanggapi serangan dan kejahatan Israel. Kelompok perlawanan Palestina telah menargetkan pemukiman Zionis di sekitar perbatasan jalur Gaza dan utara wilayah pendudukan dengan roket beberapa kali. Kelompok perlawanan telah menekankan bahwa Masjid Al-Aqsa adalah garis merah mereka dan gangguan apapun terhadapnya akan ditanggapi dengan tanggapan yang tegas dan juga keras. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam statement yang dikeluarkan hari Jumat mengatakan serangan ini sebagai penistaan yang jelas terhadap Masjid Al-Aqsa dan merupakan seruan perang. Kementerian Luar Negeri Malaysia meyakini aksi provokatif Itamar Ben-Gvir bersama sejumlah pejabat dan pemukim Zionis sebagai bentuk agresi untuk mengubah status sejarah dan juga hukum Al-Quds, terutama Masjid Al-Aqsa. Kementerian Luar Negeri Malaysia menyerukan dan mengerahkan supaya masyarakat internasional meminta pertanggungjawaban Israel atas tindakan agresifnya guna mewujudkan perdamaian dan juga stabilitas di kawasan. Namun, keduanya sepakat bahwa perlu gencatan senjata segera di Gaza dan memberikan lebih banyak bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina. Saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Kanselir Scholz mengenai solusi final dua negara untuk memastikan adanya perdamaian bagi kedua negara, dan untuk menyusun sebuah konsep untuk memastikan adanya pembangunan ekonomi dan kemajuan bagi masyarakat, kata Anwar seperti dikutip kantor berita Turki, Anadolu Agency.